Film ini masih bercerita tentang Alfie yang jiwa dan raganya telah digadekan kepada iblis oleh ayahnya A, yaitu Lesmana. Iblis itu datang kembali dan masih meneror bahkan teman-teman Alfie anak-anak yatim. Bahtera menjadi korban iblis itu karena ulah kepala panti asuhan. Gadis salah satu anak panti asuhan yatim Bahtera mengalami gangguan teror makhluk halus yang diyakini adalah arwah Pak Ayub, sang kepala panti yang mati dibakar oleh anak-anak panti saat mereka masih anak-anak. Dewi sebagai teman yang khawatir dengan keadaan gadis datang untuk menemani gadis. Dewi dan teman-temannya lainnya tak percaya dengan perkataan gadis, karena gadis memang sudah terlihat aneh sejak kecil. Dewi menginap di rumah gadis. Gadis menunjukkan badannya yang penuh luka memar. Malam hari saat gadis tertidur, Dewi melihat potong koran yang berisi berita kematian keluarga Alfie. Keesokan paginya Dewi ditemukan meninggal dunia oleh gadis. Jenazahnya nempel di atas pelapon yang melingkar, sebuah simbol santanik sama dengan simbol pemujaan ayah Alfie dulu. Dewi meninggal dibunuh oleh setan Ayub yang dibangunkan oleh gadis sendiri. Setelah beberapa kali mencoba membangunkan Ayub lewat mantra dalam buku itu. Bangkitkan Ayub. Gadis kesal karena Dewi selalu ingin jadi pahlawan. Scene ini ada di bagian terakhir, tapi saya ungkap duluan biar tidak kepanjangan. Setelah peristiwa tragis meninggalnya seluruh keluarga Alfie, kini Alfie hanya tinggal berdua dengan Nara adiknya. Pagi hari saat Alfie bangun tidur, Alfie dikejutkan dengan beberapa orang bertopeng yang hendak membawa Alfie dan Nara ke rumah yatim Bahtera. Alfie yang toboy dan berani sempat melawan, namun apa daya dia disetrum dan pingsan. Anak-anak panti tersebut bernama Leo, Jenar, Budi, Marta, Kristi, dan gadis, serta Dewi yang telah mati. Alfie dan Nara berhasil dibawa ke rumah yatim Bahtera. Saat siuman, Alfie sudah berada di kamar dengan kaki terikat. Di kamar itu ada Budi, Leo, dan Jenar. Alfie bertanya untuk apa mereka membawa Alfie ke tempat itu. Kemudian Jenar menceritakan latar belakang mereka. Dulunya rumah ini adalah tempat tinggal anak yatim yang penuh dengan kehangatan. Berubah menjadi tempat yang mengerikan. Tapi semua berubah setelah istri pemilik panti ini meninggal dunia. Ada 7 anak yatim yang belum beruntung diangkat keluarga. Dari situ sikap Pak Ayub pemilik panti berubah. Pak Ayub sering menyiksa, mengurung, bahkan tak memberi makan jika mereka membuat kesalahan. Pak Ayub mati dibakar oleh ke-7 anak itu. Kemudian tempat itu ditutup dan anak-anak dipindahkan ke panti yang berbeda. Namun mereka masih saling terhubung hingga dewasa. Kemudian Alfie diminta untuk berganti pakaian. Namun di tempat itu Alfie juga mendapat teror makhluk gaib. Setan Pak Ayub mencoba meneror Alfie hingga Alfie tersungkur. Lalu Alfie berlari menuju ruang tengah yang telah berkumpul mereka semua. Jenar memperkenalkan teman-temannya dan mengatakan bahwa mereka putus asa kemungkinan arwah Pak Ayub bangkit kembali untuk balas dendam. Dan gadis yang paling digangguin. Kristi tidak percaya dengan semua yang dikatakan oleh gadis. Bukan karena gue gak percaya. Mereka membawa Alfie ke tempat itu untuk membantu mereka karena dulu Alfie pernah bersaksi ayahnya berurusan dengan sihir. Kemudian gadis memberikan buku hitam yang berisi simbol dan gambar-gambar iblis. Alfie langsung merasa mual ketika melihat buku itu. Alfie keluar diikuti oleh Budi. Alfie bertanya dari mana buku itu. Budi menjawab dulu waktu kecil Budi melihat seorang perempuan. Seorang perempuan datang, kasih kitab itu ke Ayub. Memberikan buku itu kepada Pak Ayub. Perempuan itu adalah perempuan yang sama yang membantu Lesmana dulu. Gak lama Heid Bude berbunyi, di sana HP tidak bisa digunakan. Alfie yang penasaran terus bertanya apa mau mereka. Budi menjawab bahwa Marta telah menyelidiki buku itu. Dan kematian Dewi adalah awal dari sesuatu yang melekat dari mereka saat menghabis Pak Ayub, yaitu Kutukan. mereka mulai memecahkan misteri itu dimulai dari ruangan bawah tanah, tapi Kristi tak mau ikut. Alfie menitipkan Nara kepada Kristi. Selanjutnya mereka masuk ke dalam ruang bawah tanah. Mereka memulai dari tempat Pak Ayub mati. Marta mulai membuka buku hitam itu dan menjelaskannya. Pada dasarnya setiap manusia yang memuja iblis harus menyerahkan jiwa dan raga mereka seutuhnya. Kemudian Marta membuka buku yang bergambar iblis yang bernama Molok. Mereka merasa bahwa mereka akan dijadikan korban oleh Pak Ayub. Mantra kutukan iblis hanya bisa dibatalkan oleh orang yang pernah selamat dari iblis itu sendiri. Dan Alfie adalah orang itu. Kemudian Marta memberi pisau kepada Alfie untuk mengambil sedikit darahnya. Kemudian ditempelkan ke buku yang bergambar simbol itu. Sesaat kemudian Alfie dapat melihat masa lalu saat anak-anak itu membakar Pak Ayub. Tiba-tiba Alfie dapat membaca mantra setan itu.
Di sisi Kristi memanggil Leo yang berada ruang bawah tanah melalui Hate. Namun saat Leo mengangkat Hate itu ada suara iblis, Kristi sudah menjadi milikku Leo. Halo? Kristi? Sesaat kemudian tempat itu menjadi porak-poranda dengan meja dan kursi yang berterbangan ke arah mereka. Gergaji bulat meluncur dan hampir saja melukai Jenar. Alfie melihat iblis Ayub berada di belakang Jenar langsung mencekik Jenar. Setan Ayub menjedot-jedotkan kepala Jenar ke lantai hingga tewas. Di sisi Kristi, ia mendengar suara berisik dari ruang bawah tanah. Kristi membuka pintu itu untuk melihat apa yang terjadi. Alfie meminta Kristi menutup pintu itu. Belum sempat ditutup, ada hawa yang keluar dari ruang bawah tanah langsung hinggap dan merasuk ke tubuh Kristi. Kristi berubah menjadi zombie dan memburu Nara yang saat itu berada bersamanya. Nara masuk ke sebuah ruangan dan menutupnya. Kristi yang baru menjadi zombie melesat tanpa rem hingga menabrak bangku. Nara terus berlari menyelamatkan diri ke sebuah ruangan. Nara mengunci pintu itu. Kristi terus mendobrak pintu itu dengan liarnya sampai ia terjatuh. Kristi terus mencari Nara sampai ke lemari pakaian. Tapi Nara yang ngumpet di atas lemari ketahuan juga oleh Kristi. Saat Kristi berusaha meraih Nara, Kristi terjatuh dan sialnya lemari itu ikut ambruk dan menjatuhi Kristi. Tak kalah cepat Alfie datang dan menghajar zombie Kristi hingga mati. Namun sebelum mati, Kristi sempat menyampaikan salam dari Lesmana untuk Alfie. Mereka kalut karena sudah dua temannya mati. Di sela-sela itu Alfie melihat gadis yang selalu menggigiti jari dan jarinya banyak luka. Lalu Alfie memarahi Martha karena dia yang meriset buku itu kalau hanya Alfie yang dapat membatalkan kutukan itu, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Alfie memutuskan untuk pulang bersama Nara. Budi akan mengantar Alfie ke stasiun. Tapi sayangnya mobil Budi rusak. Seperti disengaja dirusak. Saat Budi mengambil sesuatu untuk membeberkan mobilnya, Alfie diteror oleh hantu wanita. Berkata anak setan. Alfie pingsan. Dalam pingsannya, Alfie bermimpi didatangi setan perempuan yang mengejarnya dan mengatakan anak setan. Alfie juga bermimpi bertemu Lesmana. Lesmana mengatakan bahwa Molok masih menginginkan Alfie. Lesmana sudah berusaha menghentikan kutukan itu tapi sia-sia. Lesmana memintanya Alfie pergi dari tempat itu. Namun setan Ayub berada di belakang Alfie dan memegang tangan Alfie. Kemudian Alfie terbangun dengan tangan yang terluka gosong. Kemudian Budi memanggil Leo dan Martha untuk membawa kitab hitam itu ke kamar. Budi tak melihat gadis dan meminta Leo untuk cari gadis. Alfie melihat kitab hitam itu yang ada tanda merah darah yang Alfie tempel. Alfie jadi teringat jari-jari gadis. Kemudian Alfie melihat foto saat mereka bersama-sama Pak Ayub. Alfie melihat foto gadis seperti terkena sindrom Stockholm. Lo tahu artinya sindrom Stockholm? Kita ke Leo yang mencari gadis. Tapi gadis mengumpet di balik pintu. Kemudian Leo menemukan sebuah simbol pemujaan Molok dengan darah. Tiba-tiba gadis mengunci Leo di ruangan itu, tempat di mana saat mereka kecil sering dikunci. Leo terus diteror hantu dari anak kecil hingga pocong. Leo tewas dibantai iblis itu. Kulit wajahnya ditarik hingga mengelupas. Kembali ke Alfie menyadari bahwa mantra itu adalah mantra untuk membangkitkan Ayub, bukan untuk membatalkan kutukan. Martha, jawab! Di sisi gadis, ia sedang berbaring menyerahkan dirinya untuk menjadi hamba iblis. Alias Molok. Seketika setan Ayub datang dan mengatakan, Alfie, Budi, dan Martha mencari gadis. Gadis sedang duduk cantik di tangga dan berkata, kamu akan menyusul Leo, Budi. Kamu akan segera menyusul Leo, Budi. Gadis mengatakan bahwa Pak Ayub sayang kepada kalian dan meminta Molok supaya mereka bisa bersama untuk selamanya, tapi kalian malah bunuh Ayub. Gadis sengaja membohongi Martha agar dapat mendatangkan Alfie karena ia membutuhkan sosok yang lebih kuat untuk membangunkan Ayub kembali. Setan lo sama Ayub! Budi mencoba membakar kita itu, tapi gadis dengan kekuatan gaibnya dapat memelintir dan menyiksa Budi tanpa menyentuh. Alfie mencoba menolong Budi, tapi gadis yang sudah menyatu dengan iblis dapat menggerakkan tangan saktinya untuk menyakiti siapapun. Martha meminta Nara pergi. Gadis coba mempengaruhi Martha. Aku gadis kamu bilang. Bapak Ayub sudah buka jalan buat kita berdua. Tapi tidak berhasil. Martha mencoba menusuk gadis, tapi Martha justru yang tertusuk pisau. Namun Martha masih sempat mengambil kitab hitam itu dari gadis. Gadis membakar ruangan itu dan menguncinya. Sebelum Martha mati,
Ia memberitahu Alfie untuk mencari simbol dan mantra untuk melawan gadis. Alfie berhasil menemukan simbol itu dan menempelkan jempolnya yang telah ia sayat. Seketika tangannya menjadi sakti, hitam dan berkuku panjang. Alfie membawa Budi keluar rumah. Ternyata Budi masih hidup. Alfie masuk ke dalam rumah lagi untuk menyelamatkan Nara, dan Budi menyiapkan mobil. Sekarang gue harus cari Nara. Siapin mobil. Oke, Jangan mati. gue usahain. Alfie mencari Nara ke setiap sudut ruangan. Nara ketemu. Alfie membawa Nara pergi tapi dihadang oleh Ayub dan berubah wujud menjadi gadis. Gadis menyerang Alfie dan mengatakan tangannya tidak ada gunanya kalau dia tidak tahu cara menggunakannya. Gadis menyerang Alfie. Ini nggak ada gunanya kalau kamu nggak tahu cara menggunakan. Gadis menjulurkan lidahnya yang panjang ke mulut Alfie, tapi Alfie menusuk-nusuk lidah gadis hingga ia melepar Alfie dengan kuat. Alfie meminta Nara untuk mencari jalan keluar. Alfie dan gadis bertarung dengan sengit. Alfie membaca mantra dan dapat menggunakan kesaktian tangannya. Gadis kepalanya terpenggal oleh gergaji bulat yang mengenai leher gadis. Alfie langsung berlari, tapi gadis belum mati dan mengikuti Alfie sampai keluar rumah. Budi yang sudah bersiap di dalam mobil menabrak gadis hingga tersungkur. Namun anehnya saat gadis karat perutnya mengeluarkan bayi setan dewasa. Dan langsung menabrak Alfie. Alfie jadi susah mengendalikan dirinya sendiri. Alfie menusuk dadanya sendiri dengan pisau. Budi dan Nara terus membangunkan Alfie. Alfie yang sekarat ditemui oleh Molok yang meminta jiwa dan raga Alfie karena Alfie telah dijanjikan sejak kecil untuk menjadi tumbalnya. Tapi karena kekuatan tekadnya untuk lari dari takdir kutukan Molok, Alfie akhirnya selamat. Tahu di mana kamu? Apakah kau siap begitu kuat tekad jiwa lancangmu sedang kau masih kecil bisa menjemputmu? Bisa beli mobil yang bagusan.